Cek. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Haleluya. Wow, hari ini luar biasa ya. Banyak yang pakai merah-merah. Saya juga pakai merah. Karena hari ini saudara-saudara kita yang Chinese merayakan hari tahun baru Imlek, Kyonghi semuanya. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita tahun ini. Meskipun banyak pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit. Tahun ini adalah tahun yang suram. Tetapi saya percaya dan saudara juga harus percaya bahwa ketika suram itulah mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Ketika kita ada di dalam kesulitan itulah, maka kita bisa merasakan bahwa Tuhan kita itu penuh kuasa. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Karena semua yang kita alami bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita melewati tahun ini nanti, di ujung tahun nanti, kita bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur karena semuanya ini berkat kemurahan Tuhan saja. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk panggil berdiri bersama-sama. Kita angkat hati kita nyanyikan pujian ini, berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Dunia boleh gelap, dunia boleh mempredikat sesuatu yang tidak baik, tetapi di dalam Tuhan mujizat itu terjadi, kemurahan Tuhan dicurahkan. Haleluya. Kehidupanku dengan biarlah kita dihiasi dengan kemurahan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini, Yes. semua berkat Kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Katakan, Tuhan, Engkau rancangkan masa depanku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Yes. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Inilah iman kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Teramat baik bagi kami. Dan kami yakin dan percaya saat ini kami ada hanya karena kemurahan-Mu. Saat ini kami ada hanya karena berkat-Mu yang tercurah atas hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami Tuhan menarik hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat-berkat surgawi yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh diubahkan yang, oh Tuhan, yang tadinya kami datang dengan segala beban boleh dilepaskan. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kami menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, yang percaya berkatakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Amin. Amin. Mari berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang dulu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang dulu. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus. Haleluya. Kalau nyanyi sambil duduk gak enak sih, bener gak sih? Kayaknya badan yang kaku tetap kaku deh. Ayo bangun tidur, udaranya gimana ya? Dingin-dingin sumuk gitu ya rasanya ya Semarang. Ya, tapi puji Tuhan tadi malam itu gak hujan. Biasanya kalau Imlek malamnya hujan terus ya. Tadi malam gak hujan, Semarang macet semuanya. Ya, orang bersuka cita, sudah gak ada lagi COVID mungkin ya. COVID-nya sudah pergi dalam nama Yesus ya. Jadi orang-orang wah tumplek-blek, apalagi di gang pinggir sini ya. Waduh macet sekali Bapak Ibu. Pagi hari ini kita juga mau bersuka cita
Karena yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari saya undang makan berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan goyang-goyang supaya etapnya hilang. Ya, haleluya. Kami berkumpul memujimu Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. kami berkumpul Menyembahmu yang kudus. pujilah, 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 Kudus ketika Yesus. pujilah, pujilah. Haleluya, angkat tanganmu. Haleluya, kami berkumpul, kami berkumpul, Menyembahmu yang kudus. kami berkumpul. Memujimu, menyembahmu yang Pujilah Anak, pujilah Anak, pujilah Aku, ketika Yesus. pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Aku. Haleluya, katakan lagi. Haleluya, 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 haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Haleluya, memuji Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, glory, praise the Lord. Singing glory, singing glory, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise. Haleluya, mudah-mudahan bagi dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian di Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Ya, lagunya kita pagi hari ini lagu yang pendek-pendek saja, ya supaya gampang. Tapi ya ada bahasa Inggris, nanti kita belajar bahasa Mandarin juga. Ya, yang jelas ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka nggak perlu khawatir. Dari kita sampai keturunan kita nanti akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan menjamin bahwa keturunan kita nggak akan minta-minta, Bapak Ibu. Asalkan kita setia, asalkan kita mau dekat dengan Tuhan, asalkan kita mau beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka firman Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Amin. Berkat anak cucu limpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Yes. Hidup besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuka miskin dari kaya.
mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia menyediakan apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah timbul dalam hati kita. Disediakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Saya persilakan Kor Bethlehem untuk maju ke depan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I die. Haleluya. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I die. Sing us war. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I die. Sing us war. Sing us war. Yes, amin, haleluya. Firman-Nya pasti digenapi. Haleluya.
Haleluya. Tuhan penebus untuk seluruh umatnya. Amin. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita loh. Betul? Nyawanya diberikan, darahnya dicurahkan buat saudara dan saya. Ketika kita bukan pas baik-baik saja, tetapi ketika kita ada di dalam kubangan dosa, artinya kasihnya itu tanpa syarat apapun. Dia berikan tulus untuk saudara dan saya supaya kita diselamatkan. Nah sekarang bagaimana respon kita? Biar pagi hari ini kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, ujilah aku, selidiki batinku. Sudahkah mata kita ini tertuju hanya kepada Dia? Atau selama ini kita tertuju kepada duniawi, tertuju kepada yang lain-lain? Mari, tahun ini ketika orang bilang ini tahun yang suram, tahun yang gelap, saatnya untuk mata kita tertuju hanya kepada Dia saja. Karena hanya Dialah yang sanggup menolong saudara dan saya. Karena hanya Dialah yang sanggup memberikan kita kekuatan, sanggup membawa kita pada terangnya yang ajaib, sanggup membawa kita keluar dari segala tekanan-tekanan dalam hidup kita. Amin. Condong jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian. Bagi Rajaku, bagi Rajaku yang kudus di tanah. nyanyikan dengan segenap hatimu. Aku Agungkan Dia, sembah Dia, karena hanya Dia yang layak disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi bagi Rajaku yang kudus di tanah. Dia dalam para pasca, ya dalam mata dalam pasca. Dan ku Haleluya Tuhan. Kau layak disembah. Dengan segenap hatimu katakan, Tuhan, ujilah aku. Tuhan, Cobalah aku Tuhan. cobalah aku, Selidiki hatiku. selidiki batinku dan hatiku. Apakah aku sudah tertuju kepadamu? Mataku tertuju padamu. Yes. Aku cinta padamu. Ya, biarlah ini tidak hanya keluar dari mulut bibir kita saja, tetapi ujian ini keluar di dalam hati kita. Kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berada dekat dengan Tuhan. Haleluya. Menikmati kehadiran. Bagi Rajaku yang kudus di tanah, Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. aku jadi sekali lagi dari atas. Ujilah Aku Tuhan, yes. cobalah aku, Pencobaan itu datang supaya kita lebih kuat. selidiki Ujian itu ada supaya kita bisa naik lebih tinggi lagi. Haleluya. mataku tertuju padamu. Aku cinta. Padamu Yes. Tuhan, Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
agung yang duduk Ya, segala pujian, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yakin, silakan bersama. Silakan pada menyanyikan firman Tuhan lebih depan. Hosana bagi Raja yang duduk di tanah. Kami muliakan dan kuagungkan. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku Yang duduk Engkau Tuhan. kami muliakan dan kuagungkan. Yakin sembah, yakin sembah. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Tidak ada ilah yang lain apapun itu Tuhan yang ada di dunia ini yang seperti Engkau. Kami tidak salah alamat Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus. Karena Engkau adalah penguasa yang tunggal di dalam kehidupan kami. Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan untuk setiap Tuhan jalannya ibadah kami dari pertengahan hingga akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah pengurapan yang daripada tempat maha tinggi Tuhan turun atas setiap kami. Mengurapi kami Tuhan setiap sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga sidang jemaat-Mu yang tidak dapat hadir di gereja ini Tuhan dan melakukan ibadah streaming. Tuhan biarlah otoritas surgawi yang akan turun atas setiap kami pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu saja ya Tuhan yang akan melayakkan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan pada pagi hari ini boleh menjadi seperti peluru yang tajam yang sanggup menembus sampai kedalaman tubuh, jiwa dan roh kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi alat-alat Tuhan yang dapat diandalkan, yang berkualitas Tuhan dan militan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan waktu yang ada hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Jemaat yang percaya sama-sama katakan amin, amin, puji nama Tuhan. Cek ya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa baik ya, puji Tuhan. Hari ini bertepatan dengan hari Imlek ya, kita merayakan hari Imlek 2574. Betul enggak? Betul ya. Ya, 2574. Ya. Selamat merayakan hari raya Imlek ya, tahun baru Imlek, Gong Sifatcai, Kionghi ya, bagi Bapak Ibu yang merayakan. Saya pribadi juga mengucapkan selamat tahun baru 2023 kemarin waktu tahun baru. Mungkin saya belum mengucapkan ya kepada jemaat yang ada ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, waktu itu sebetulnya sudah rencana kita mau datang ke Semarang, tetapi karena suami saya itu kan lagi ada kesibukan gitu ya. Terus Yola bilang, "Mam, aku tak berangkat sendiri ke Semarang," gitu ya. Itu pas hujan deras ya, banjir ya. Waktu itu kan di Semarang banjir ya. Jadi kita merayakan tutup tahun tidak bersama-sama sekeluarga kami berempat gitu, tetapi kita merayakan di gereja kami di Yogyakarta. Ya, kita ibadah dari jam 10 sampai jam 12 lebih waktu itu ya, sekitar setengah 1 jam 1 di JCM ya. Dan waktu itu Bapak Ibu ada satu yang saya saya berdoa sebetulnya simpel sekali ketika pendeta di sana ketika menyampaikan firman Tuhan dan sebelum trompet atau kembang api itu nyala gitu ya, kita suruh berdoa pribadi. Saya minta sama Tuhan,
Tuhan, tahun ini saya percaya Tuhan adalah tahun Tuhan akan mengembalikan kemuliaanku. Dan saya minta jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Seperti yang Daud doakan di dalam Mazmur. Simpel. Dan saat itu saya mendapatkan satu penglihatan. Sebetulnya ini penglihatan nggak yang baru ya Bapak Ibu ya. Saya teringat Papa, ya Pak Luther. Ketika betul-betul itu jelas sekali ketika saya menemui beliau setelah kebaktian, mungkin saat itu saya masih umur SMA ya, sekitar ya Yefrina lebih sedikit gitu. Saya tulis surat sama Pak Luther waktu itu, saya belum jadi suaminya Pak Elisa ya, belum jadi mantunya, jauh banget ya. Saya temuin Om, Nika mau ngomong apa? Ini Om, Nika mau kasih surat ya, Nika mau kasih surat apa? Terus Papa, waktu itu Pak Luther itu baca, di dalamnya itu saya bilang gini, Pak Pendeta, saya minta tolong didoakan supaya saya bisa menjadi pelayan Tuhan, supaya hidup saya itu bisa dipakai sama Tuhan, saya bisa menjadi evangelis yang yang terkenal, maksudnya yang bisa membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya dari keluarga yang nggak punya, saya dari keluarga yang nggak mampu, saya nggak punya bapak, saya cuma punya ibu yang sangat sederhana sekali, yang gajinya waktu itu cuma di bawah 500.000, kerja di toko yang nggak besar. Saya nggak tahu, saya kepengen kuliah tinggi ya waktu itu. Intinya seperti itulah. Tak kasih meterai loh Bapak Ibu. Ya yang saya tanda tangan di atas meterai waktu itu. Dan saya serahkan, saya didoakan. Oh ya, Om doakan ya Nike ya, bla 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 dan sebagainya didoakan. Dah selesai. Terus dalam kisah perjalanan hidup saya ya, saya melewati seperti anak-anak remaja, anak-anak muda yang pada umumnya ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika beberapa kali Pak Luther, Papa yang terakhir kali sebelum dipanggil Tuhan itu, waktu saya pribadi ngomong-ngomong waktu itu udah lemah beliau di Tirtoyoso. Papa sampai ngomong gini, Nika, Papa masih simpan suratnya kamu. Papa tetap berdoa kamu dipakai Tuhan. Itu langsung membuat saya itu tuh kayak gimana ya? Ya beberapa kali di mimbar beliau beberapa kali kan disampaikan ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar itu ya. Tapi buat saya ya sudahlah, itu masa lalu gitu. Ya itu masa lalu. Saya pernah nulis itu, ya udah dulu mungkin saya masih anak remaja yang labil gitu ya, pengen melayani Tuhan. Kadang-kadang kan kalau ditanya itu mau jadi apa, pendeta gitu. Apalagi yang anaknya pendeta itu kan seringnya kan ditanya kayak gitu. Mungkin Pak Elisa juga dulu ditanya kayak gitu, nggak ditanya mau jadi dokter apa pendeta. Pendeta mesti ya. Itulah anaknya dokter ditanya mau jadi dokter gitu. Ya, tapi waktu itu saya memang ya udah di gereja. Waktu itu kan saya juga baru bertobat. Saya di gereja, saya menjadi orang Kristen bukan sejak dari kecil. Nah, saat itu penglihatan itu terus jelas banget Bapak Ibu, jelas banget. Terus Tuhan bilang, aku mau pakai engkau, aku mau pakai kamu, pangkas semua, pangkas, aku nanti akan pangkas beberapa hal yang di hidupmu, kamu harus siap Tuhan, siap gak? Siap, ya siap, dan itu menyakitkan, siap gak? Siap, ya siap, saya bilang gitu, waktu mau memasuki tahun 2023 itu, dan Tuhan bilang, bagikan hidupmu, ya melalui kamu firman Tuhan ataupun dengan pelayananmu yang lain, dengan pekerjaanmu. Dan saya bilang, Tuhan kalau memang apa yang sudah saya lakukan selama ini Tuhan tidak berkenan, ya pangkas Tuhan. Saya sekarang ini kan memang lagi banyak pelayanan di treatment ya, untuk terapi kesehatan untuk banyak orang gitu ya. Dan saat itu memang ketika saya terapi itu kan pada cerita ya Bapak Ibu ya, mereka pada cerita curhat dan sepertinya dan itu kesempatan saya itu kan menginjili mereka gitu. Dan puji Tuhan banyak sekali sekarang ini pelanggan saya itu kan pejabat ya, orang-orang pemerintahan, orang-orang muslim itu 80%.
Dan saya bilang, Tuhan apa ini? Oh itu lanjut ya. Jadi saya satu-satu betul-betul saya seperti komunikasi. Yang ini gimana Tuhan? Yang ini boleh nggak? Yang ini gimana? Yang ini gimana? Yang ini gimana? Ya sudah gitu ya. Jadi saya cerita sama Pak Elisa, saya cerita sama suami saya. Kok saya dapat kayak gini ya Pak? Kayak gitu ya. Ya pokoknya doa. Terus di Jogja itu kan kita ada Pondok Daud ya Bapak Ibu ya, seperti yang sudah saya ceritakan yang lalu-lalu itu di gereja kami di sana itu tuh ada Pondok Daud kemarin-kemarin 24 jam, tetapi sekarang ini ada jamnya. Jam kalau daily itu yang setiap hari jam 12 sampai jam 8 malam, itu anak-anak saya juga sering bertugas Pondok Daud ya Frina 2 jam kayak gitu ya. Gantian-gantian gitu petugasnya dan itu luar biasa sekali gitu. Jadi benar-benar roh kita itu tuh transfer roh dari visi gereja ya kepada jemaatnya, terus kita juga itu istilahnya itu tuh yang nggak pernah terputus gitu. Ya dan itu betul-betul kami rasakan gitu loh. Ya, baik dalam kehidupan kerohanian kami maupun sehari-hari kami. Ya, gitu ya. Jadi saya bilang, Tuhan, saya akan berusaha minimal lah 1 minggu itu 2 kali 3 kali saya akan Pondok Daud. Kalau bisa ya setiap hari itu minimal 1 jam, karena kan kebetulan gereja kami itu kan dekat sama rumah gitu ya. Tapi karena aktivitas kami padat banget kayak gitu ya, jadi sekarang ini mungkin nggak bisa setiap hari dulu gitu. Ya yang penting pokoknya kami akan terus terkonek gitu ya sama Tuhan gitu. Di dalam doa penyembahan di Pondok Daud gereja kami yang di sana. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nanti tidak selesai-selesai ya, saya banyak cerita ini. Ya, puji Tuhan ini sudah disiapkan. Pak Dani mungkin bisa minta tolong untuk sininya bisa dimatikan enggak ya? Supaya bisa jelas ininya. Mungkin ini loh, lampu yang atas itu loh Pak. Ya, jadi ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ini sudah memasuki tahun baru. Ya, mau enggak mau, suka enggak suka, ya kita itu sudah memasuki satu tahapan ke depan di dalam kehidupan kita. Dan itu kita mau nggak mau itu harus maju gitu loh, nggak bisa mundur, betul nggak? Ya tahun baru, tahunnya tambah kan gitu ya. Nah makanya ini saya kasih, saya tanya dulu ini untuk tema gereja kita tahun ini apa ya? Berdampak. Wah ya pas ini ya, pas sama apa yang saya lakukan selama ini gitu loh, ya kan, kita harus menjadi impact gitu ya, berdampak ya. Oke, ini ada supaya Bapak Ibu nggak tegang, nggak ngantuk ya saya buatkan seperti ini ya, sambil kita belajar firman Tuhan, sambil kita relax gitu ya. Saya kalau ngajar itu tuh berusaha untuk pakai seperti kayak gini, New Year, New Start, Yuk ngomong bareng-bareng. New Year, New Start. New Year itu apa? Tahun baru. New Start itu apa? Mengawali, memulai yang baru. Ya, terus next. Nah, sudah hafal ya, ini keluarga saya. Kenapa kok saya kasih kayak gini? Karena kalau saya berbicara di tempat lain kan banyak yang nggak kenal sama keluarga saya. Apalagi Ming ki sopo toh, Pak Elisa ki sopo, ora ono sing kenal Bapak Ibu. Tapi kalau ini kenal sudah lewat saja ya. Lanjut. Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Yang bawa kitab suci siapa? Coba diangkat. Bukan HP suci. Berapa orang? Besok tak kasih parfum, ya dihitung, coba tolong dihitung. Lo tenan iki, orang saya iki besok minggu depan kalau saya kesini ya, saya diingatkan. Dihitung, coba dihitung. Dihitung siapa ya yang menghitung ya? Ya, coba dihitung, diangkat tangan, sama berdiri. Mana Alkitabnya, Pak Joko? Pak Joko mana Alkitabnya Pak? Oh, ya, wah tak jupuk saya ya. Alkitabku ning gone motor ning jok. Ya, bendino tak kayak jok soalnya. Gitu, enggak boleh. Yang sekarang ini bawa, Coba dihitung berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan HP suci loh, kitab suci bukan HP suci. HP ku yo Alkitab lengkap kok, segala terjemahan ono Mbak Nike. Oh ya maaf, minta maaf nyuwun sewu. Nggih. Atas 4. Ya wes, ya berapa ini? 8. Ya, oke. Filipi pasal 3, matur sembah nuwun nggih, luar biasa. Yuk kita beri kemuliaan buat Tuhan yang bawa kitab suci.
Ya, apresiasi dong, karena zaman sekarang itu kan yang bawa kitab suci itu jarang banget, bener gak? Ya toh, orang gelem abot-abot. Ya, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ada yang agak gede enggak? Ini mata saya kok agak blureng gitu ya, enggak bisa baca. Bisa terbaca enggak Bapak Ibu? Di Alkitab saya yang bawa Alkitab kok ya. Piye ya? Ya, yuk. Sebentar, tak buka dulu ya. Filipi lo kabur. Pasal 3 ayat 13 dan 14. Kita baca bareng-bareng nggih, Bapak Ibu ya. J. Kulino ning Jogja. Yuk, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa-apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat sudah biasa kita dengar, betul enggak? Sudah biasa kita baca. Ya, tetapi esensinya saya melihat banyak sekali orang percaya, orang Kristen yang tidak ngerti apa yang ada di dalamnya. Ya, Rasul Paulus kehidupannya, ya masa lalunya itu kalau Bapak Ibu tahu itu bukan orang yang benar, betul enggak? Ya, ada aja kesalahan dia, ada aja sesuatu yang enggak benar. Ya, karena belum ngerti esensi bahwa siapa aku ini, ya siapa orang Kristen, saya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ya, banyak sekali orang yang mempunyai masa lalu yang enggak baik. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mempunyai atau mengalami satu kejatuhan. Saya pun juga pernah. Ya, saya juga pernah. Ya, kita semuanya pernah. Kita semuanya manusia biasa, Bapak Ibu. Ya, yang penuh dengan kelemahan. Ya, kita pernah mengalami kelemahan, kita pernah mengalami kejatuhan. Ya, apapun itu kita nggak ngerti. Ya, masing-masing dari diri kita. Ya, kita juga pernah mengalami satu dosa yang mengikat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini dengan jelas katakan, ya, aku melupakan. Ya, sebetulnya di terjemahan asli itu bukan melupakan, saya benar-benar lupa, amnesia gitu Bapak Ibu. Ya, tetapi melupakan di sini itu tidak mau mengingat lagi. Ya, yang Tuhan lakukan untuk setiap umatnya itu bukan, oh aku lupa dosamu yang merah seperti kesumba, ya kan, yang aku jadikan putih seperti bulu domba kayak gitu, aku lupa. Bukan lupa, sebenarnya Tuhan tuh ingat, dosa kita tuh ingat Bapak Ibu. Ya, tetapi tidak mau mengingat lagi. Ya, jadi melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Katakan amin. Mengarahkan diri, yuk katakan bareng-bareng. Ya, mengarahkan diri. Yang namanya mengarahkan diri itu tuh ada satu fokus. Katakan fokus. Fokus. Ya, fokus itu tuh ya kita mempunyai satu tujuan. Kita ngerti tujuan hidup kita seperti apa. Ya, meskipun di kanan kiri itu tuh banyak hal, ya oke kita melakukan, tetapi habis itu fokus lagi gitu. Tidak malah yang ini ada pekerjaan yang mungkin membuat kita itu tuh harus concern di sana terus, habis itu sana terus melenceng kayak gitu dari jalan yang utama gitu. Ya tidak ya Bapak Ibu ya, tetapi kembali lagi ke jalan, fokus lagi gitu. Ya, fokus kita adalah mengenal Dia lebih lagi. Amin. Ya, fokus kita adalah menjadi hambanya yang setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, fokus kita adalah melakukan kehendak Tuhan dan menjadi dampak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi meskipun kita sibuk sesibuk-sibuknya apapun, kembali lagi ke fokus kita gitu. Ya. Nah, jangan sampai masa lalu kita itu tuh mengikat kita. Jangan sampai masa lalu kita itu tuh menghalangi langkah kita. Jangan sampai ketika orang itu iblis ya melalui orang-orang di sekitar kita mengintimidasi hidup kita. Kamu tuh siapa kok melayani Tuhan? Kamu itu masa lalumu seperti itu. Ya, sudah. Ya, itu orang, itu manusia. Yang penting Tuhan sudah berkenan, kita sudah bertobat, Tuhan mau pakai kita, fokus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah yang lalu biarkan berlalu kan gitu. Dunia bilang, ya sesungguhnya yang
baru itu tuh sudah datang gitu. Ya, sudah di hadapan kita, kita harus fokus gitu. Ya, kalau misalnya kita ada satu tabiat atau kebiasaan yang kurang baik di masa lalu, ya sudah, itu tinggalkan, sekarang fokus. Kalau misalnya ada kritik-kritik yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi itu membangun, yang lama itu yang nggak bagus, ya sudah, sekarang fokus yang baik. Amin. Ya kan gitu. Ya itu yang namanya melupakan apa yang ada di belakang, sekarang aku mau fokus gitu. Ya fokus, memang nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya nggak mudah, karena apa? Karena iblis tuh nggak suka sama orang Kristen yang fokus sama Tuhan, yang fokus sama apa yang Tuhan mau gitu. Apalagi untuk menjadi dampak, itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya saya sendiri mengalami, saya bisa bicara karena mengalami. Ya ketika kita menjadi dampak itu kan artinya hidup kita harus keluar. Ya tetapi kalau dalam diri kita belum beres, ya pemberesan intern kita sama Tuhan dulu nih, ya. Itu kita masih terintimidasi masa lalu, kita masih mendengarkan sana sini yang nggak benar, ya kan, yang masih mengganggu pikiran kita, hati kita, ya kita nggak bisa menjadi dampak. Karena ketika kita menjadi dampak, kita itu kan menjadi kayak seperti api, ya lilin, terus habis itu tular-tular kayak gitu loh, imparter gitu ya. Menjadi imparter itu artinya hidup kita itu kan juga ditransfer sama ke orang lain, betul nggak Bapak Ibu? Ya artinya apa? Kita harus bebas dulu hidup kita, pikiran kita, hati kita. Ya kita benar-benar pemberesan dulu sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Ya supaya kita bisa menjadi dampak keluar. Yang namanya dampak, yang namanya pelita itu kan tidak di bawah ya kan, tetapi di atas, ya kan? Amin Bapak Ibu, amin. Yang namanya pelita itu tuh dilihat semua orang, tidak di bawah, disembunyikan kan enggak. Yang aku mau berdampak untuk di dalam gerejaku saja aku pelayanan. Orang luar enggak lihat Bapak Ibu Saudara, pelayanan saudara. Apakah ketika kita bertemu dengan orang, kamu di gerejamu kamu WL ya? Di gerejamu kamu itu pembawa firman, yang enggak Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan lihat adalah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya hidup kita mengimpartasikan sesuatu yang positif, nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai firman Tuhan itu akan diimpartasikan dalam hidup kita. Dan kita benar-benar menyebarkan dampak, bau harum dan pelita itu sama orang lain di sekitar kita. Ya, next Bapak Ibu, yuk lanjut. Nah, di dalam kehidupan kita mempunyai beberapa fase. Dan saya percaya setiap orang mau gak mau, suka gak suka, pasti akan melewati masa ini. Yang pertama warna biru itu? Bertumbuh. Ya Bapak Ibu Saudara dari kecil diajak orang tua kita sekolah minggu, diajari firman Tuhan, ya kan? Terus kemudian kita melayani Tuhan, ikut KUR, ya terus sama diberi kepercayaan lagi sama Bapak Gembala untuk melayani Tuhan yang lebih lagi, jadi singer, ya kan? Jadi pendoa, terus kemudian jadi song leader, ya, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Ya kemudian dari firman Tuhan itu yang membuat hidup kita itu semakin bertumbuh. Ya, terus kemudian apalagi bertumbuh itu rohani ya. Terus kalau secara yang umum bertumbuh itu apa? Sekolah, nanti sampai kuliah supaya apa toh? Kita nyekolah ke anak tinggi supaya dapat pekerjaan yang layak. Benar gak? Ya kan? Supaya dapat pekerjaan yang baik dengan gaji yang bagus. Betul gak ibu-ibu, bapak-bapak ya? Sekarang saya lagi ngerasake ini. Saya lagi ngerasake, yo memang ya. Kita kan harapan kita seperti itu, ekspektasi kita ya kan. Nah ketika, itu fase manusia, udah lulus, lamar kerjaan, dapat gaji sekian, nanti tambah lagi berkarir, itu bertumbuh. Ya bertumbuh. Terus dalam kehidupan sehari-hari kita juga gitu ya, sosialisasi dengan orang, dari yang sedikit nanti lama-lama tambah banyak, kita bisa menjalin hubungan dengan banyak orang. Bisnis juga seperti itu, saya juga orang bisnis ya, kan seperti itu, mulai nanjak ya kan, seperti itu ya. Terus kemudian apa? Ada satu yang atas namanya aman, betul enggak? Nah kalau kita sudah mendapatkan beberapa sesuatu, banyak hal di dalam kehidupan kita, kebanyakan orang akhirnya di atas itu sudah zona nyaman, benar gak? Ya, sudah aman. Waduh, sudah aman. Aku sudah punya gaji sekian, ya kan? Aku sudah bisa nyicil
motor, nyicil mobil, nyicil rumah, ya sudah bisa dihitung lah pendapatan saya. Ya rohani saya juga sekarang saya sudah diperhitungkan di gereja saya untuk bisa melayani Tuhan ya. Terus kemudian bisnis saya ini juga sudah mulai, pelanggan-pelanggan ini sudah mulai datang gitu ya kan. Nah ini sudah mulai aman ya. Nah kadang kebanyakan orang di aman inilah bahaya ini Bapak Ibu ya. Di zona aman ini tuh bahaya, akhirnya apa ya, jadi zona nyaman itu tadi gitu loh. Ya dia tidak akan pernah berpikir untuk bagaimana bisa bertumbuh lagi gitu. Dia lupa ya yang kemarin itu tuh, wah biar caranya ya aku berdoa dengan sungguh-sungguh supaya aku diberkati Tuhan, bisnisku lancar, sekolahku itu tuh bisa lancar kan gitu ya, dapat pekerjaan yang baik. Setelah mendapat aman, terus habis itu stuck ya, zona nyaman di situ. Nah kalau orang sudah zona nyaman ya, misalnya dia, saya sudah penting pokoknya aku ning gereja wis aku ora pelayanan ya ora apa-apa, sembayang ya maksudnya baca firman Tuhan ya ora masalah gitu ya. Yang penting pokoknya aku jadi orang Kristen, aku wis dikasih kepercayaan melayani Tuhan, aman. Ya. Nah, kalau orang sudah seperti itu, zona nyaman, akhirnya suatu saat nanti akan ada satu masalah di dalam hidup dia enggak kuat, akhirnya mulai apa ini yang oranye? Ya. Ada ketakutan, kekhawatiran, karena masalah yang datang gitu. Ya, punya masalah mulai takut, mulai khawatir. Waduh, kok nek karirku itu turun piye wae, ana wong anyar ki luwih pinter saka aku ki ya toh. Ya ini ancaman ini. Ya nanti di gereja juga gitu ya. Wah, ini ada orang yang mulai naikkan ini sama Pak Pendeta ini. Waduh, iki kok aku mulai ya kayak gitulah. Ya, bisnis juga kayak gitu. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Ya akhirnya mulai takut, khawatir, dia lupa lagi bagaimana caranya bertumbuh, akhirnya drop. Terus kemudian dia akan memasuki fase belajar, betul enggak? Oh iya, akhirnya merenungkan diri, waduh, ya aku iso koyok ngene iki mbiyen apa, oh iya aku ki pernah ini, aku harus belajar nih, aku harus, ya kalau belajarnya baik ya dia mindsetnya bagus, dia akan bertobat ya, dia akan memulai lagi bagaimana caranya bisa bertumbuh lagi kan gitu. Ya toh Bapak Ibu, itu adalah fase dalam kehidupan kita. Ya, next. Lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya supaya nggak ngantuk ya. Ini lihat nggak yang di belakang? Ya, coba Bapak Ibu nanti saya sebutkan nomor, Bapak Ibu sebutkan warna asli. Warna asli. Paham ya? Contoh nih, warna aslinya yang nomor 1 apa? Hijau. Ya. Nanti kalau saya bilang 1, berarti Bapak Ibu jangan bilang kuning. Ayo fokus, ya, ayo fokus. Tadi temanya apa? Harus fokus gitu loh. Untuk bisa berdampak kita harus fokus dulu. Ya apa? Ya, yuk tak sebutkan nomor 2. Nomor 10. Nomor 5. Nomor 3. Nomor 7. Nomor 9, nomor 2, nomor 8, nomor 4, nomor 1. Ya, yuk tepuk tangan, pinter-pinter, lulus TK semua kok ya. Ya toh, TK kan belajar warna, pinter-pinter ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita nggak fokus, bisa nggak kira-kira? Ya, masih mikir kan? Sepertinya mudah, betul enggak? Sepertinya gampang, halah warna kecil putuku wae yo saiki tak belajari warna. Ya kan, tapi kalau kita enggak fokus, ini sesuatu yang mudah itu tuh bisa menjadi sulit juga gitu. Perlu kita mikir juga gitu loh. Ya makanya harus fokus, next. Ya. Nah, ini ada benang, ada lidi. Bapak Ibu milih mana? Siapa yang milih benang? Angkat tangan. Masih mikir apa ya maksudnya ya? Ya. Yang milih benang. Yang milih lidi, yang bingung. Saya suruh milih aja deh, Bapak Ibu kira-kira milih benang atau milih lidi gitu loh. Mikirnya jangan lama-lama please ya. Yuk, lagi ya. Yang milih benang angkat tangan. Nah, yang milih lidi angkat tangan. Ya, yang bingung angkat tangan. Yang izin angkat tangan. Angkat tangan izin. Ya.
Ini ada benang, ada lidi. Ya, karena konteksnya ini kita mau bicara masalah apa ya, karakter kita. Ya, yuk kita mau belajar dari benang dan lidi. Bapak Ibu, ya, mau jadi benang atau mau jadi lidi, itu adalah keputusan kita. Saya tidak menyalahkan tadi yang salah, tidak loh ya, ini kan karena belum saya jelaskan gitu. Kalau sudah dijelaskan kan pasti milihnya benar semua gitu ya. Kita lihat, perhatikan, benang. Ya, benang itu sepertinya lentur, betul enggak? Itu kan lentur toh benang, ya lentur kayak lembek, lemah gitu loh, ya digini kayak wah mudun meneh, saya nggak bawa benang soalnya ya, ya bayangkan aja lah gitu loh, ya siapa yang suka jahit ini ibu-ibu nih masih pinter-pinter, ya terus kita mau terus ini dikenceng-kenceng kayak, terus digejejer kayak gini, turun lagi kan gitu toh, itu kan benang, bener nggak? Terus ketika kita tarik, ya ketika kita tarik, kita tekuk, kita apa, itu kira-kira bisa patah nggak? Dengan mudah bisa patah nggak? Hah? Enggak, ya sekarang kita mau belajar dari lidi. Ya, lidi sepertinya kuat, betul nggak? Lidi sepertinya kuat, kokoh gitu ya. Wah ngetancung, wis pokoknya sangar banget ini kuat gitu ya. Tapi ketika kita tek kayak gitu, patah. Ya, terus habis itu nanti buat pukul cek itu udah patah. Saya punya apa namanya seblak itu, padahal kan itu kan sudah banyak toh lidinya, harusnya kan kuat ya. Itu sekarang juga mudah patah gitu loh. Ya mudah patah. Ya kita mau belajar dari lidi dan benang. Ya karakter kita itu adalah pilihan kita. Hidup kita itu adalah pilihan kita. Kita mau berubah atau tidak, itu adalah pilihan kita. Amin. Ya Bapak Pendeta. Ya pendeta siapapun itu yang berbicara di mimbar, ya ketika berbicara firman Tuhan, wah bagus banget ya, menggebu-gebu, suruh kita berubah, suruh kita apa-apa dan sebagainya. Tetapi kan decision maker, pilihan itu tuh kan ada di dalam kita semua pribadi, betul nggak Bapak Ibu? Ya kita nggak bisa maksa Bapak Ibu. Ya saya khotbah kayak gini, ayo pokoknya berubah yang ini, wah gitu disabeti kayak gitu ya nggak bisa. Mau anak-anak kecil aja juga nggak bisa, gitu loh. Itu semua adalah keputusan kita, mau jadi seperti benang yang lentur, ya yang kita bisa apa namanya, benang ini tuh bisa menyesuaikan diri ya kan. Oh kalau ada perubahan ya sudah saya tak menyesuaikan diri. Oh kalau saya itu ada kritikan yang membangun ya sudah saya tak menyesuaikan diri gitu loh. Ya jadi nggak mudah, hatinya nggak mudah hopeless gitu, ya nggak mudah patah, nggak mudah putus asa. Dia akan tetap kuat meskipun dia apa namanya rendah hati gitu loh orangnya ya. Ya tipe-tipe ini tuh ya kayaknya ini tapi rendah hati gitu ya. Dia mau dibentuk gitu loh ya, dia mau dibentuk. Tapi kalau lidi ya sepertinya itu tuh punya mungkin punya potensi hebat, dia kuat tetapi rapuh gitu. Ya ketika ada tekanan masalah ya sedikit, ditegur sedikit kayak gitu sudah hopeless. Nanti sudah ada sesuatu yang gak berkenan sudah putus asa ya, mudah patah, mudah rapuh. Nah jangan kita seperti lidi. Amin Bapak Ibu, paham ya? Ya ini maksudnya kan bukan barangnya tetapi ini kita mau belajar karakternya itu tuh seperti apa sih ya. Ya itu adalah pilihan setiap kita. Bapak Ibu mau menjadi seperti benang ya atau mau menjadi seperti lidi itu adalah pilihan kita. Amin. Ya, lagi, next. Nah, jadi ini bisa diubah atau tidak bisa diubah. Ya, kalau yang tadi bisa diubah tadi apa? Benang, seperti benang. Yang tidak bisa diubah seperti apa? Lidi. Lagi, next. Nah, jadi kadang-kadang di dalam kehidupan kita itu tuh diperhadapkan pada pilihan. Ya, antara memilih A, B, atau di tengah-tengah. Ya. Nah kita juga harus bijak Bapak Ibu. Nanti saya akan berikan beberapa contoh di dalam apa namanya Alkitab kita ya. Ada beberapa ayat yang saya catat di situ dan juga ada beberapa tokoh Bapak Ibu Saudara ya. Ini bagaimana ketika dia harus mengambil satu keputusan ya. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau egonya sendiri? Ya, jadi kita harus ngerti Bapak Ibu Saudara. Mana? Ya kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan otomatis ya setiap keputusan yang kita ambil itu pun juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Ya lagi next. Udah ini saya cepet aja, ini jalan tengah itu sudah nggak usah. Saya kalau bicara di seminar kelamaan ya. Sudah lagi lanjut. Nah Bapak Ibu ini terakhir ya, terakhir dari gambarnya maksudnya. Ya
Yang dilihat pertama kali itu yang warna putih atau yang warna hitam? Yang warna putih, angkat tangan. Ayo angkat tangan. Baru satu. Bingung lagi, tinggal milih kok. Ya. Yang milih warna putih, angkat tangan. Yang pertama dilihat loh ya, yang pertama dilihat tuh fokusnya itu tuh putih gitu, angkat tangan. Ya, yang hitam, yang pertama kali dilihat kok ireng gitu. Yang bingung, bingung ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kertas putih ya, di tengahnya itu bolong ya, atau apa namanya ya, ada tinta juga lah, ada tinta hitam atau bolong gitu ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita fokusnya itu tuh mindset kita itu di warna putih, kita melihat segala sesuatu itu tuh positif. Ya. Tapi kalau kita langsung iteme, ya itu masalah yang kita fokuskan. Ya atau wah iki ono bolonge iki, wah iki ono tintane iki kan gitu. Ya itu gampangnya saja ya. Saya mengajar di anak-anak SMP ya kan, anak-anak sekolah kan supaya apa sih namanya logikanya itu mudah gitu loh ya. Ya artinya tuh gampang banget ya. Jadi bahwa di kehidupan kita, semua kan pilihan kita. Kita mau fokus sama masalah, ya di dalam hidup kita itu tuh sidik-sidik nek deloke wong ki sing ora beres terus gitu. Ya nek deloke wong iki negatif kabeh gitu. Ya, itu berarti seperti ini kalau wah iki anu iki bolong iki. Wah iki ono tinta iki. Ya, kalau kita belajar ya mindset kita dirubah untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, ya, kita melihat segala sesuatu itu dengan apa namanya positif ya, positif. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, dan sebaliknya kita pun juga akan rendah hati untuk kita bisa mau diubah ya, supaya kita menjadi putih seperti kertas ini. Nah, kan gitu ya. Ya, wes pokoknya diartike dhewe sembarang intine kayak gitulah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau buka nih di Yoel. Ada di apa namanya slide di Yoel pasal 2 ayat 23 sampai ayat 27. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Aku cek duwe utang ke 12 orang ya. Parfum. Rolas po telulas ya Pak Joko, ki nambah-nambahi 15 kilo. Ya. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 27. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yoel. Bentar, saya buka dulu. 2, 3. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa setiap sidang jemaat yang ada pada pagi hari ini, baik yang datang maupun yang streaming ya, semuanya lah sidang jemaat GPPS Bethlehem ya, itu akan mengalami satu terobosan yang luar biasa di tahun 2023 ini. Yang percaya katakan haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya. Ya, kemarin Bapak Tiangming saya mendengar khotbahnya ketika saya datang ke sini. Ya, ada satu mujizat supranatural, hal supranatural ya yang mungkin secara manusia itu tuh mustahil Bapak Ibu Saudara. Kita akan dimampukan oleh Tuhan berjalan di atas kemustahilan, amin.
Ya, ada beberapa contoh di dalam Alkitab, Pak Tiang Ming kemarin juga katakan. Ya, salah satunya adalah ada Petrus, ya, Petrus yang berjalan di atas air. Betul enggak? Ya, firman Tuhan mencatat ketika Petrus itu berjalan di atas air, lihat Yesus ya, di apa namanya? Terus kemudian dia nyusul gitu loh. Dia fokus dengan imannya. Ya, dia fokus dengan imannya. Tuhan, dia berjalan. Tetapi ketika dia menapakkan kaki di air, ada gelombang-gelombang di bawah telapaknya, mungkin dia sudah mulai nggak fokus lagi gitu. Ya, sudah mulai nggak fokus lagi. Ya, akhirnya apa? Dia mulai tenggelam. Benar nggak? Ya, padahal di firman Tuhan itu jarak antara Yesus dan Petrus itu sebetulnya nggak jauh. Hanya sebatas uluran tangan saja, betul nggak Bapak Ibu? Ya, karena firman Tuhan juga mencatat waktu itu ya. Jadi ketika mulai tenggelam, Petrus itu mulai takut, guru tolong aku mulai tenggelam gitu ya. Kalau bahasa sehari-harinya, langsung Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus dari ketenggelaman tadi, bener Mas. Ya, kalau aku kok rodok kami sosok pengeleh mau piye ya. ya guyon ya Bapak Ibu biar nggak tegang ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi gini, ketika kita ingin mengalami hal yang supranatural, kita memang harus fokus sama power atau kuasa Tuhan. Amin. Kita secara manusia nggak mampu Bapak Ibu, betul. Ya, saya mengalami nggak mampu, mau berpikir jenius kayak apa itu tuh loh dengan strategi manusia. Itu nggak mampu Bapak Ibu. Ya, suami saya baru buka warung nih. Ya, dia punya SOP, dia punya rancangan apapun itu. Ya, tapi itu juga nggak bisa tuh berjalan dengan baik, dengan lurus. Saya juga pelaku usaha kuliner juga, beberapa kali buka usaha kuliner ya. Maksudnya, wah saya rancangan dengan gini kayak gitu. Tapi pada kenyataannya itu pun juga nggak mudah gitu loh Bapak Ibu ya. Ya, tetapi kalau kita fokus sama kuasa Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan kita. Amin. Ya, kita pasti akan mengalami hal yang supranatural dan kita akan berjalan di atas kemustahilan Bapak Ibu Saudara. Ya, betul, wah ini teori Bu Nike, ini teori. Iya, tetapi kan kita itu kan berjalan di dalam kuasa Tuhan, amin. Kita punya Tuhan yang besar gitu loh. Itu harus kita sepakati di dalam hati kita harus percaya itu loh Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang mustahil ketika Tuhan akan memakai kita menjadi dampak di luar. Ya, kita harus berjalan di atas kemustahilan. Kita percaya kuasa Tuhan pasti bisa memampukan kita. Amin. Amin. Loh, kalau dipikir Bapak Ibu saya bisa masuk di wanita Islam, di Aisyah, di NU, di Muhammadiyah. Dan saya toh yang tidak berjilbab loh Bapak Ibu Saudara. Ya, nyun sewu. Mereka itu tuh melihat dan mereka yang mengundang loh, bukan saya yang menawarkan loh Bapak Ibu. Loh, itu mustahil Bapak Ibu karena prinsip mereka, nyun sewu ya. Itu mau diajar sama orang yang sesama. Kalau lebih pinter itu dari orang kafir, itu mereka nggak mau. Tapi sampai sekarang mereka sampai kangen-kangen sama saya. Ya, ayo Mbak Dika kapan punya waktu luang, ayo gini. Loh, itu kalau bukan power kuasa dari Tuhan nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, amin. Ya bukan kuasa saya nggak punya apa-apa gitu. Ya, tetapi kita mampu melewati hal supranatural, berjalan di atas kemustahilan itu karena kita fokus sama kuasa Tuhan. Amin. Ya, itu Petrus. Ya, terus dicontohkan apa lagi Pak Tiang Bing? Kemarin Daud ya Pak ya. Ya, itu kan melawan Goliat yang tingginya 2 meter lebih, badannya gede banget, senjatanya lengkap. Dia itu kecil, mungil ya kan. Masih ingusan kayak gitu, senjatanya juga baju aja dipinjemin ya kan, kelowor-kelowor kayak gitu, baju tentaranya itu loh. Nah dia nggak mau, lah ngapain sih pakai kayak gini ya, malah nyerimpet-nyerimpet kan gitu loh. Ya, senjatanya dia sederhana, cuman ketapel sama batu gitu loh. Ya, tetapi itu bisa mengalahkan Goliat yang paling ditakuti oleh tentara Israel. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa dia fokus? Dia katakan begini, kamu kesini bawa senjata banyak yang macam-macam ada ini macam-macam. Saya kesini menghadapi kamu dengan nama Tuhanku. Amin. Ya, kita mampu melakukan hal supranatural, berjalan di atas kemustahilan karena kita mengandalkan fokus sama kuasa Tuhan, bukan kekuatan kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, saya punya banyak materi untuk belajar ekonomi kreatif sekarang ini. Banyak sekali materi yang mereka minta Bapak Ibu. Sampai orang gumun, ini yang ngajar Mbak Nika semua. Iya. Lah kalau orang lain nanti malah ngongkosi larang Bu. gitu kayak kan. Ya udah malah aneh gitu loh. Paket komplit dan paket hemat kan gitu toh. Ya, gitu ya. Jadi ada 2 pelatihan, ada 3 pelatihan. Puji Tuhan nanti bulan Februari saya penuh. Ya, saya penuh bulan Maret.
doakan saya harus ke Kalimantan Timur sekitar paling cepat ya 10 hari 2 minggu. Ya, akhir bulan saya harus meninggalkan anak saya yang sudah mulai tes ujian, latihan ujian Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi benar-benar saya sekarang mau pokoknya gimana caranya, apa yang saya punya saya ingin berdampak. Saya ingin mengimpartasikan apa yang sudah Tuhan punya gitu. Ya, dan apakah dengan semua itu orang sampai dulu sekolah semua ini, apa enggak mahal? Ya enggak tahu, pokoknya Tuhan lengkapi saya dengan seperti ini, saya mau bagikan. Ya, itu supranatural juga loh Bapak Ibu ya. Ya kita enggak ngerti gitu loh, apa yang enggak pernah pikir kita timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan gitu. Amin. Ya. Itu berjalan di di atas kemustahilan. Mungkin Bapak Ibu jangan langsung wah aku pokoknya pengen berkah sama celing kayak gitu ya. Langsung itu mak berdunduk duit oke ya dapat lotre yang aduh jangan. Dari hal sederhana Bapak Ibu Saudara bisa menyekolahkan anak tinggi piye carane ya kayak gitu berhasil, itu juga berjalan di atas kemustahilan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara selama ini bisa cukup di dalam kehidupan sehari-hari, ya tidak pernah utang sana utang sini, ya toh minta-minta ngemis-ngemis, karena apa Tuhan juga cukupkan, itu berjalan di atas kemustahilan. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa dilayakkan untuk melayani Tuhan. Ya, siapa sih kita ini? Sekolah teologi juga enggak gitu loh. Ya, itu juga berjalan di atas kemustahilan. Amin. Ya. Hidup di dalam supranatural, di atas kemustahilan, itu adalah ciri-ciri anak Tuhan sekarang ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang ini Tuhan mau supaya anak Tuhan itu tuh langsung go gitu loh. Ya makanya di dalam Matius pasal 28, ayo di ini. Ya Matius pasal 28, lah ini kan apa? Amanat agung kan? Ya kan, gereja Tuhan kan semuanya tahu nih. Matius pasal 28 ayat mulai 18 sampai ayat yang ke 20. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak bilang, amanat agung ya, tunggu kamu di gerejamu nanti kamu akan tak kasih jemaat-jemaat. Ya, tunggu kamu di tempatmu, nanti kamu tak berkati, kamu nanti tak pakai. Tidak loh Bapak Ibu, jelas banget. Pergilah. Betul enggak? Artinya apa? Harus dinamis. Gitu loh, bukan statis. Ya, kalau saya cuma di rumah saja ya orang enggak kenal saya Bapak Ibu Saudara. Betul enggak? Ya, saya mengawali dari waktu itu ketika saya di teman-teman komunitas apa kayak gitu, mau enggak tak ajari kayak gini kan gitu, ya kan? Saya harus promosi dulu dong gitu loh, gratis. Ya saya ngasih gratis loh Bapak Ibu Saudara. Ya karena apa? Saya percaya, saya pegang firman Tuhan ini bahwa kita harus dinamis gitu. Kita harus breakthrough itu kan terobosan, itu kan kita berani melangkah gitu loh. Ya kan? Amin Bapak Ibu. Ya ada iman, perbuatan juga gitu. Nah kalau kita punya iman dipakai sama Tuhan dan berdampak tetapi tidak mau melakukan perbuatan ya pasti sampai kapanpun tidak akan pernah berdampak. Amin Bapak Ibu. Ya pergilah, ada dinamis dan bukan statis menunggu. Ya jadikan semua bangsa muridku. Ya Tuhan pasti akan memberikan kuasa power untuk kita yang mau loh ya. Yang gak mau ya sudah, yang mau pasti Tuhan ketika kita berani melangkah. Ya waktu itu kan Yosua dan orang Israel ketika mau, ingat gak mau masuk tanah Kanaan? Ingat Bapak Ibu Saudara ceritanya ini? Ya, Tuhan suruh para imam gotong tabut. Ya, tabut perjanjian. Para imam gotong tabut, kalian yang di depan, umat yang di belakang. Masuk di air, begitu kamu masuk di air, langsung air itu tuh akan kering. Ya, yang di hulu sana itu jadi bendungan langsung. Baca tuh di Yosua nih Bapak Ibu ya, wah itu seperti drama betul Bapak Ibu, keren banget itu nek di film kayak itu mesti laris loh itu, ya kan, ya Avatar yang kayak gitu aja laris gitu loh, ya, wah langsung tinggi kayak gitu langsung jadi bendungan, yang sini juga kering, bangsa-bangsa umat Israel itu langsung nyebrang Bapak Ibu, ya karena apa? Ada iman dan disertai perbuatan, amin, ya. Yosua bilang pasti Tuhan akan kasih jalan. Ya percaya saja kita bisa melewati sungai Yordan ini. Tapi nggak ada perbuatan ya sampai kapanpun nggak akan bisa menyeberang. Kan gitu. Ya sepakat nggak sama saya Bapak Ibu Saudara? Ya jangan seperti Ruben, Gad,
dan juga Manasye Bapak Ibu Saudara. Ya, ingat gak? Ya ini yang gak pernah baca firman Tuhan, domblong toh ini ya. Wah, aku apa toh aku kurang mudeng ya kayak gitu ya. Wah, itu cukup orang teologi nih mas-mas dua ini aja yang tahu. Jangan salah, ini firman Tuhan semua Bapak Ibu Saudara. Gad, Manasye dan Ruben, ya ketika dia itu belum sampai di pinggiran Kanaan, ya di pinggiran Kanaan di sebelahnya Yordan, ya itu ngomong sama Musa, Pak Musa, wes cukup saya tak stay in here, ya saya tak di sini saja, karena di sini itu sudah subur, cukup untuk ternak saya, ya sudah cukup. Wes aku ora perlu tekan ning gone Kanaan sing adoh-adoh ndak ada repot-repot nyebrang sungai Yordan ya kan. Ndak ada wes ribet. Wes kita di sini saja. Saya dan keturunan saya dan tim saya itu sudah cukup berhenti di sini saja. Saya sudah cukup. Ya, Pak Musa ya izinkan kami ya Pak Musa ya tidak ikut ke sana-sana lagi ya Pak Musa. Gitu loh. Ya, jadi buat mereka sudah cukup sampai di situ saja. Mereka lupa bahwa Tuhan itu suruh umat Israel itu tuh untuk masuk ke tanah perjanjian. Amin Bapak Ibu. Ya, tanah perjanjian yang lebih akan diberkati sama Tuhan. Itu loh. Ya, jadi jangan puas dengan zona nyaman kita. Ya, sudah cukup lah aku sampai di sini saja sudah enggak mau lebih. Wong yo ning gone gereja kene aku iso melayani Tuhan kok. Ya, kalau di gereja di Jogja itu luar biasa loh, mau melayani Tuhan harus sama Yola sama Yefrina itu ngeri banget. Betul Bapak Ibu Saudara harus. Berapa yo lari, berapa bulan? Baca tulis ayat sampai ribuan kali mungkin ya. Terus habis itu harus setiap hari supaya fisiknya kuat, kalau singer itu kan mencolot toh. Itu setiap hari itu harus lari Bapak Ibu. Ya, terus habis itu juga seleksinya banyak macam-macam. Itu aja urung karuane ketompo, banyak yang gugur Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi enggak mudah gitu loh. Ya, harus ada satu pertandingan dan effort yang luar biasa. Tetapi di sini mudah. Ya, tapi jangan puas gitu. Amin Bapak Ibu. Ayo kita lebih lagi ya. Meskipun di sini sudah enak, sudah apa seperti Gad, Ruben dan juga Manasye, ya dia sudah cukup sampai di sini saja wes pokoknya. Ya sudah puas. Ya itu egonya sendiri itu. Ya, orang ego kan kayak gitu tuh. Ya kan? Ayo kita belajar untuk melakukan kehendak firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita sampai sana ya kita harus sampai sana gitu. Meskipun itu sulit, gak mudah. Amin Bapak Ibu Saudara, tetap fokus sama apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Yuk musik maju ke depan. Bapak Ibu, mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu nanti meskipun 5 menit kita akan belajar akan berdoa secara pribadi, sembah Tuhan secara pribadi ya. Nyatakan komitmen kita di tahun 2023 ini kan mumpung Januari. Ya kan? Tahun baru Imlek juga kan pas Januari toh. Ya, jadi mumpung ini masih bulan pertama di tahun 2023 ini Bapak Ibu. Ya, apapun yang menjadi kelemahan kita, masa lalu kita, kejatuhan kita, kegagalan kita. Firman Tuhan katakan lupakan yang lalu. Amin. Karena Tuhan pun juga sudah mau melayakkan setiap kita itu untuk diangkat menjadi anaknya, untuk menjadi alatnya Tuhan. Yang sekarang perlu kita lakukan adalah mulai fokus ke depan. Amin. Ya, apa-apa saja yang mau Bapak Ibu Saudara lakukan untuk ke depan. Yang fokusnya itu adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Katakan itu dengan mulut lidah bibirmu. Sampai telingamu itu dengar, sehingga itu akan menimbulkan iman. Dan kita akan mulai melangkah. Ya, pasti melangkah di atas kemustahilan. Katakan amin. Amin. Ya, ada satu tokoh yang terkenal, Thomas Alva Edison. Sedikit aja, 1 menit. Bapak Ibu, saya ingat sekali cerita ini. Saya sampai gak pernah lupa. Suatu saat mamahnya dipanggil sama sekolah, dikasih surat. Ya, terus ketika pulang, si anak Alva yang masih kecil ini, Thomas Alva Edison ini tanya, kenapa mah? Mamahnya ketawa. Wah, hebat loh kamu nak. Ya, kamu hebat banget. Itu kepala sekolahmu sama guru-gurumu bilang gini, tak bacakan ya nak ya, bacakan mah buat saya mah, tak bacakan ya. Bu, intinya ya, Bu, anak Anda itu hebat banget, saking pinternya, saking cerdasnya, sehingga kami guru-guru tuh sampai gak mampu menyelami pikirannya dia dan mengajar dia. Wah, berarti saya hebat ya mah, hebat.
Wes, enggak apa-apa, mulai kan gurumu enggak mampu nih ngajar kamu. Mulai besok mama yang akan ngajar kamu. Akhirnya apa? Dia semangat masuk di gudang, diajari. Akhirnya apa? Menghasilkan banyak penemuan-penemuan Bapak Ibu Saudara. Tahu ya penemuannya apa aja, gak usah saya ngomong. 3.000 hak paten dia kantongi Bapak Ibu. Ya, Thomas Alva Edison, bohlam lampu, telegraf, otomotif, apa-apa semacam-macam banyak. Ya, ketika mamahnya meninggal, dia sudah jadi orang terkenal, penemu ilmiah terkenal. Setelah mamahnya meninggal, dia mulai masuk ke ruang yang waktu itu dia belajar, dia ingat mamahnya ngajari dia. Dan dia menemukan satu kotak peti, dia buka itu, dia temukan kertas 1 lembar itu yang waktu itu mamahnya bacakan untuk dia yang dapat dari sekolah. Mamahnya dapat dari sekolah. Kaget dia Bapak Ibu, nangis langsung. Tahu suratnya itu isinya apa? Maaf ya Bu, anakmu betul-betul goblok minta ampun. IQ-nya itu idiot banget. Ya, sekolah kami sudah gak mampu mengajar anak ini lagi. Saking gobloknya, anakmu tuli soalnya. Anakmu tuli, idiot, angel banget. Kami sudah gak mampu, gak sanggup. Nangis. Dia ingat mamahnya membacakan itu dengan sukacita. Dibalik semuanya Bapak Ibu. Betul gak? Yang dibacakan mamahnya itu gak sesuai suratnya gitu. Mamanya bilang, kamu terlalu pinter nak. Kamu itu hebat nak. Sampai gurumu itu gak bisa ngajar kamu nak. Ayo mulai besok mama yang ngajar kamu nak. Sampai akhirnya dia berhasil. Dia pegang kata-kata mamahnya, motivasi dari mamahnya. Dia pegang Bapak Ibu. Dan dunia mencatat, kita semuanya tahu, seorang Thomas Alva Edison pemegang 3.000 lebih hak paten. Ya, yang sangat bermanfaat untuk dunia ini. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lupakan yang lalu. Kelemahan kita, apapun itu, fokus sama Tuhan. Tuhan punya kuasa, amin. Yang memampukan kita berjalan di atas kemustahilan. Ya, kita mampu menghadapi hidup yang supranatural Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, kalau kita percaya, kita melakukan itu. Tuhan Allah kita yang besar, gak ada yang mustahil buat dia. Ya, with God, nothing shall be impossible. Itu adalah moto hidup saya. Bersama Tuhan. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Amin. Yuk saya ajak jemaat bangkit berdiri. Kita akan terbang tinggi di tahun 2023 ini. Ini saya ingat lagu ini, lagunya Frankie Siombing waktu itu ya, waktu saya SMA. Yuk kita refrennya aja. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, tahun 2023 ini kami pasti akan terbang lebih tinggi lagi. Bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidup kami, di atas segala kemustahilan di dalam hidup kami. Yuk, Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan pujian ini, gampang banget. Singer ya bantu. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidup. Dan aku percaya, saat ku bersamanya, tiada yang mustahil. Angkat tanganmu, katakan, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali
kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang tidak terbatas Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kembali kami. Bersama-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Amin, Yesus. Kami rindu Tuhan. Tahun 2023 menjadi tahun yang berbeda dalam hidup kami bersama. Amin. Tolong siap kami pagi hari ini Tuhan. Tolong siap kami. Mari Roh Kudus mampukan kami bersama firman. Menjadi kekuatan baru, menjadi dua sayap yang besar, kami terbang tinggi bersama menghadapi badai. Kamu melihat setiap kemustahilan terjadi dalam hidup kami. Buat hidup kami berdampak Tuhan. Buat hidup kami berdampak dan hidup keluarga kami. Dalam lingkungan kami, dalam pelayanan kami, dalam di mana saja Kau izinkan kami berada. Jangan biarkan satu detik pun dalam hidup kami menjadi sia-sia. Jangan biarkan satu detik pun hidup kami tanpa bersama-Mu Tuhan. Karena tanpa bersama-Mu hidup kami sia-sia Tuhan. Tanpa bersama-Mu hidup kami binasa Tuhan. Tolong kami pagi hari ini Tuhan. Beri kami kekuatan baru Tuhan. Beri kami kekuatan baru. Beri kami kekuatan Kamu. Telikan mata rohani kami. Hingga kami boleh melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dalam lembah kegelapan. Haleluya Tuhan, tolong anugerah kebaikan-Mu, rahmat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, kasih-Mu, pengorbanan Kamu. Pengorbanan-Mu Tuhan mengingatkan kami akan kasih-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami rindu. Biar sisa hidup kami Tuhan ini, kami taruhkan di mezbah-Mu Tuhan. Kami taruhkan di mezbah-Mu. Apa yang Kau mau Tuhan, kami sepakat dengan Kau Tuhan. Roh Kudus dan mampukan kami untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup kami boleh menggenapi Tuhan apa yang jadi rencana-Mu dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang sudah membuktikan kasih dengan mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kami. Bahkan Kau telah pulang rumah Bapa dan berjanji akan menyediakan tempat bagi kami. Dan akan segera kembali menjemput setiap kami yang tiada berhenti-hentinya menantikan Kau. Tolong kami Tuhan. Jangan ada satupun kami pagi hari ini yang tinggal di tengah perjalanan. Jangan ada satupun kami yang tertinggal Tuhan. Tetapi setiap kami Tuhan boleh masuk dalam rencana-Mu. Amin. Hidup dalam kemustahilan di tahun 2023 ini Tuhan. Tahun supranatural Tuhan bersama-Mu Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan di dalam hidup kami. Ya, Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Tambahkan urapan dari tempat tinggi Tuhan di mana Engkau percaya untuk melayani Tuhan. Ya. Jadikan hidup berdampak Tuhan dalam hidup rumah tangga Tuhan. Dalam pelayanan, dalam apa yang dilakukannya Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau berkati, Engkau berkati. Pagi hari ini kami ingat Ibu Gembala. Tuhan, Engkau tolong pada usia yang lanjut. Beri kesehatan, kekuatan Gembala Tuhan, Ibu Gembala Tuhan. Pendeta Maria Magdalena pada usianya yang lanjut. Kami mintakan anugerah-Mu. Kami mintakan anugerah-Mu. Kami mintakan kemurahan-Mu. Topang dengan anugerah-Mu. Mampukan untuk mencapai garis akhir dengan Tuhan. Engkau tolong Tuhan bagi gembala di tempat ini, Pendeta Daniel Wijaya dan keluarga. Pakai Tuhan. Untuk menuntaskan tugas-Mu di tempat ini Tuhan. Menjadikan alat-Mu Tuhan. Bagi sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Mendidik kami Tuhan untuk menjadi jemaat-jemaat yang senantiasa Tuhan hidup takut akan Tuhan. Jemaat-jemaat yang mengerti hati-Mu Tuhan. Tuhan jamin kami semua pagi hari ini Tuhan.
Jangan ada satu yang Engkau lewatkan pagi hari ini Tuhan. Jangan ada satu yang Engkau lewati pagi hari ini dengan keadaan yang sama Tuhan. Tapi biarlah kami mendapat kekuatan baru bersama-Mu pagi hari ini. Untuk terus berjalan dengan Engkau menuju ke Gunung Horeb. Bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Dan apabila Engkau datang yang kedua kali, apabila Engkau memanggil kami ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang hadir pagi hari. Engkau jamin kami sampai garis akhir. Amin. Capai finish strong dan finish well. Dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami. Juru selamat Allah kami, Allah yang El Shaddai. Yang begitu mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan yang mengucap syukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Memberkati, mengurapi hamba-Mu bisa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau pakai lebih dan lagi Tuhan, pakai dimanapun berada. Bila boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Untuk senantiasa terang-Mu bercahaya di tengah banyak orang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati senang jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau menjamah kehidupan kami semua masing-masing ya Bapa. Untuk kami boleh memiliki keintiman dengan Engkau Tuhan. Kami terus terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berdampak buat orang-orang sekitar kami ya Bapa. Tidak hanya di gereja ini saja, tetapi di luar gereja. Sehingga setiap orang boleh melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada Tuhan Yesus yang luar biasa itu ada atas hidup kami ya Bapa. Memberkati dalam setiap studi kami, usaha pekerjaan rumah tangga kami, pelayanan kami. Kau yang campur tangan semuanya ya Bapa. Menjamah yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Susah hiburkan, lemah Tuhan kuatkan. Atau dalam masalah berat, Tuhan berikan kelegaan damai sejahtera-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Untuk kami boleh menyelesaikan setiap masalah demi masalah yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami boleh melewati perkara-perkara yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melalui semuanya. Dan kami akan mendapatkan suatu kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati bangsa negara kami. Tuhan berikan keamanan, kedamaian. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas bangsa kami ini. Hingga dilalukan dari berbagai macam bencana-bencana alam yang terjadi bangsa kami ya Bapa. Apabila akhir-akhir ini suasana politik yang mulai memanas, biarlah Tuhan berikan suasana yang kondusif, suasana yang aman, untuk kami boleh tetap beraktivitas, kami tetap boleh beribadah Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami, dari yang tertinggi di pusat sampai daerah, hikmat-Mu turun atas mereka, sehingga mereka dimampukan mengatur semuanya dengan bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kota Semarang, di kami boleh tinggal. Biarlah pemerintahan kota Semarang Tuhan yang campur tangan boleh memajukan kota Semarang menjadi kota yang lebih baik lagi, kota di mana Tuhan hadir tengah-tengahnya, kemuliaan Tuhan turun atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan, banyak hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami dan kota kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, mengucap syukur atas semuanya ini. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai lindungi kami dalam perjalanan dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan, untuk kami bersama-sama datang beribadah kepada-Mu. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami mau berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua. Kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pulang, Dos berkati. Sinen kuele, kosi wacai, wan sinruyi.